Di masjid tidak boleh politik praktis. Pengurus masjid tidak boleh jadi tim sukses. Pegawai negeri tidak boleh jadi tim sukses. Saya yakin adik-adik sekalian tidak makan babi. Saya yakin tidak akan minum khamar. Tapi yang saya curiga menerima serangan fajar di pemilu nanti. Itu sogok. Tapi kalau saya lihat kalian semua cakep-cakep, handsome. Masa kau mau 300.000 bos? 300.000. Kau ndak kaya juga dengan 300.000? Kau ndak miskin dengan menolaknya? Dan saya yakin kalian tidak akan disogok. Tapi yang rawan sogok orang tuamu. Maka di situ fungsinya kau disekolahkan di Universitas Muhammadiyah. Kampanyekan kepada keluargamu minimal. Kampanyekan kepada sepupumu. Kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwahmu. Ini saatnya bos. Saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Jangan masa bodoh. Mana ada rumah tidak ada sarjana penganggurannya. Cari rumah yang tidak ada penganggurannya. Itu kenapa? Karena kita salah memilih pemimpin. Tidak usah sebarkan hoax. Cukup 2024. Jangan pilih karena kau dikasih duit. Yang kedua, jangan pilih karena kau sama-sama orang Jawa. Kalau kau pilih gara-gara Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Kalau kau pilih gara-gara sedulur-sedulur, kapan orang Bima jadi pemimpin? Ini milik bersama bos, bukan milik orang Jawa. Maka jangan pilih karena Jawanya, jangan pilih karena rasnya, tapi pilih karena baik. Kamu yakin? Bodoh kalian kalau kau tidak bisa pisahkan mana orang baik, mana orang jahat. Sekarang apa? Caranya gampang, ada jejak digital. Beda saya dulu bos, waktu saya kuliah, tidak ada namanya medsos. Sekarang ada semua jejak digitalnya. Minimal kau ikhtiar mencari orang baik. Soal kau salah pilih, kau sudah yakin ini baik, ternyata kau ditipu, bukan urusanmu. Masih ingat kisahnya Ibrahim dibakar? Iya, pura-pura sajalah kau ingat. Kan datang itu burung pipit. Tahu burung bu? Bu, tahu burung? Porno lagi pikiranmu semua ini. Ini anak-anak suka porno pikirannya. Ini burung pipit kan kecil. Dia bawa air di paruhnya. Kau tahu paruh kecil kan? Lebih banyak muatannya sendok. Dia datang bawa air di paruhnya. Ketawa cicak. Pipit. Mana bisa kau padamkan api air di paruhmu? Api ini satu lapangan. Mana bisa kau padamkan itu satu lapangan dengan air di paruhmu? Dengar adik-adikku sekalian. Apa jawaban burung pipit? Saya hanya ingin Allah tahu saya bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Soal padam ini atau tidak, saya sudah ikhtiar, bukan urusanku. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Allah sudah tahu bos, siapa presiden 2024. Allah sudah tahu siapa yang presiden 2024. Allah cuma mau kasih kau ladang amal. Siapa kau temani? Jangan kau percaya elektabilitas. Jangan percaya. Orang jadi pemimpin, milih pemimpin bukan karena tinggi elektabilitasnya. Kau tahu enggak siapa manusia paling tinggi elektabilitasnya di dunia? Dunia pak, bukan Indonesia. Siapa? Fir'aun. Itu paling terkenal itu Fir'aun pak. Gagah, cakep, kaya, punya pasukan, tinggi elektabilitasnya. Tapi karena dia jahat, Allah murka, dilaknat, haram masuk surga. Dilaknat Allah, tidak ada yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun warga UMM mau kasih nama anaknya besok Fir'aun. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Iya pak. Ya, kalian mahasiswa, kau kampanye di kampungmu. Kau kampanye di keluargamu. Kau kampanye di temanmu.
Soal dia mau pilih dengan baik atau tidak bukan urusanmu. Jadikan pilpres amar ma'ruf nahi mungkar. Soal menang atau tidak bukan urusanmu. Allah sudah tahu. Yang penting jadikan ladang amal untuk mengambil bagian-bagian dalam pesta demokrasi. Dek, jangan juga kamu baku musuh. Silakan mau pilih nomor 1, monggo. Mau pilih nomor 2, mangga. Mau pilih nomor 3, please. Silakan, tapi jangan musuhan. Adik-adik, masih ingat 2019, 5 tahun yang lalu, siapa yang lawan Bapak Presiden Joko Widodo? Siapa? Bapak Prabowo. Nggih? Siapa yang menang? Siapa? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Itu. Baku lawan 2019. Satu paket. Kalian bertetangga masih baku musuh. Beleng-beleng namanya itu. Maka silakan siapa yang mau kau pilih. Tapi jangan musuhan. Selesai. Dan 3, jangan kau buta politik. Tidak boleh kau bilang, tidak usah urus politik. Sama aja semua. Bodoh kalian kalau ngomong begitu. Kau jalan, ada lampu merah. Stop kalau merah. Kuning, siap-siap berhenti. Apa kau siap-siap berhenti kalau kuning? Tidak, tambah kau tahan. Merah, berhenti. Ada rambu belok kanan. Kau belok kiri, melanggar. Ditangkap kau sama polisi. Siapa yang bikin? Apa itu? Rambu-rambu lalu lintas. Keputusan politik. Mana bisa hidupmu lepas dari keputusan politik? Tidak bisa. Di masjid tidak boleh politik praktis. Pengurus masjid tidak boleh jadi tim sukses. Pegawai negeri tidak boleh jadi tim sukses. Adik-adik, kau suka sepak bola? Suka? Kalau wasitnya tidak jujur, wasitnya berat sebelah, apa yang terjadi? Kacau. Prof, saya dulu Tarkam namanya di kampung. Kalau 17 Agustus kan ada lomba sepak bola kampung. Tidak ada pagarnya. Garisnya pun pakai tepung. Iya toh? Ada pernah waktu saya SMA, wasit berat sebelah. Memihak, akhirnya itu wasit dikejar semua sama pendukungnya. Sudah sampai di rumahnya masih ditunggui. Itu kalau wasit tidak jujur, tidak adil dan memihak satu belah pihak, bisa mengancam kesatuan Republik Indonesia. Maka kalianlah semua, adik-adik sekalian, kampanyekan ini semua. Jangan kalian buta huruf politik, jangan buta politik, apalagi anti politik. Hidup tidak bisa tanpa berpolitik. Waqala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, teristimewa yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid, Bapak Pembantu Rektor 2 dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Adik-adik sekalian, saya pernah rasakan seperti kalian jadi mahasiswa. Saya bahkan pernah rasakan, ini dalam masjid, demi Allah, saya pernah rasakan. Saya keluar dari kampus, lantai 2, ruang 207, PIS 3 Unhas. Saya keluar habis kuliah. Ada senior saya, dia tunjuk saya. Dah saat, kau tidak malu itu bajumu, baju cakar semua. Cakar itu baju rombengan, baru bekas kita beli. Kalau di Matahari, toko Matahari,
200.000 satu lembar, kalau cakar 200.000 40 lembar. Kan? Apa saya marah? Tidak. Saya cuma berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan saya umur panjang, rezeki yang murah, supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Alhamdulillah itu orang, rasa-rasanya sudah lebih 10 tahun, setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah menjadi pegawai travel. Travel paling terkenal di Mapanyuki, Jalan Mapanyuki waktu itu. Saya jadi cleaning service, membersihkan toilet. Saya bilang sama pengurusnya, ndak usah kau gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa dapat umroh gratis. Sampai tutup itu perusahaan, ndak dapat. Tapi alhamdulillah, Prof, saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh kapan saja dan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah. Dulu waktu saya kecil di kampung, kalau ada pesawat lewat, kita kejar kan baru dilihat. Mobil aja masih jarang waktu itu. Kapal lalu tuh. Kapal terbang maksudnya itu tuh. Kapal lalu tuh. Sampai kita terharu, nggak lihat got jatuh ke bawah. Dulu. Sekarang dek, capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bisnis kelas. Hebatnya lagi, bukan saya beli tiketnya. Ini baru-baru, belum sebulan. Saya disewakan privat jet 2 hari. 2 hari menemani saya itu pesawat mau kemana saja. Allahu Akbar. Tentu kau bertanya-tanya, apa rumusnya Ustaz? Apa yang kau lakukan? Ini yang saya bagikan kepada kalian semua. 1, utlubul ilma. Belajar. Mana itu gelar saya? Kau lihat itu gelar saya? Kau lihat panjang. Ini 2. Dua doktornya bos. Tapi istri tetap 1. Takut? Tidak, cuma istri saya lebih berani. Dokter dalam negeri, dokter luar negeri. Barangkali ada ruang 2 dokternya, tapi disiplin ilmu yang sama. Saya beda. Barangkali beda disiplin ilmunya, tapi sama negaranya. Saya beda negara. Barangkali beda negaranya, tapi waktunya berbeda juga. Tidak, waktu yang sama. Disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, masa yang sama. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah dekati kamu, kecil. Maka adik-adik sekalian, belajar. Memang orang susah kalau belajar. Memang orang capek kalau belajar. Memang orang menderita kalau lagi belajar. Memang. Omai Rama kan bilang begini. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Lalu kemudian tetap susah. Pasti percaya deh sekalian, kalau ada ilmumu, masa Allah sengsarakan hidupmu? Padahal Allah sudah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Makanya kau belajar. Waktu kuliah Ustadz, apa tidak main? Main juga. Apa enggak bercanda? Bercanda juga. Apa enggak nonton bioskop? Nonton juga. Tapi saya tahu mana skala prioritas. Belajar di kelas, belajar. Giliran main, main. Jangan kamu giliran belajar, kamu main. Giliran main, kamu belajar. Kan semua ada waktunya. Dan orang malas yang tidak pintar sekarang. Bukan orang bodoh, orang malas. Saya profesor tanya ini, waktu beliau kuliah, susah kan cari namanya rujukan. Kita mau menulis, cari buku. Ada buku di perpustakaan, cuma 4. 9 yang membutuhkan.
Mana? Akhirnya apa? Fotokopi. Sekarang enggak bos, kau tinggal Google. Dan bahasa semua bisa. Enggak perlu kau khawatir dengan bahasa Inggris. Sekarang ada aplikasi kau foto, tuk, langsung diterjemahkan. Kau capek lagi terjemahkan, audiomu. Saya baru pulang dari Jepang. Kau tahu Jepang? Tahu Jepang? Madura belok kiri. Cari bandara, terbang ke Jepang. Bos, saya dari Jepang. Saya tidak tahu bahasa Jepang. Ada orang saya Islamkan. Masuk Islam dia. Saya mau tanya-tanya, saya tidak tahu. Dia kira saya bodoh. Saya ambil HP saya, Google Translate. Indonesia ke Jepang. Saya bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu Jepang pernah menjajah Indonesia? Lihat sudah. Dia ketawa. Mungkin dalam hatinya, pintar juga ini anak ini. Ayo. Apa fasilitas untuk belajar sekarang ada semua, Dek. Hanya orang malas yang bodoh. Semua ada. Kau cari rujukan, semua ada, tinggal kau googling. Cuma kau googling apa? Film porno. Apa kau googling? Artis Korea. Film beleng. Ya. Nuntut ilmu. Belajar. Yang kedua, setelah kau belajar, apa Allah kasih hadiah? Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Adek, kalau kau disodorkan antara kitab Durratun Nasihin dengan uang 10 juta, kau pilih mana? Kitab. Pencitraan. Kau sudah terbiasa dengan politisi. Ya kan? Ali dia bilang, ya saya pilih ilmu dong. Ya Imam, kenapa pilih ilmu? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Ada duitmu 10 juta. Kau kasih masuk di belik-belik. Tahu belik-belik? Kaleng. Sudah itu kalengnya kau gembok. Ya toh? Sudah itu kau kasih masuk di lemari. Lemari kau gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Sudah itu kau keluar kamar, gembok lagi kamarmu. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi ke rumahmu. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarmu. Berapa gemboknya? Sampai di kampus hilang kuncinya. Itu setengah mati kau jaga tuan. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana bukti? Ya. Tadi dikawal sama polisi. Apa karena saya gagah? Aku lihatlah muka saya hancur begini. Saya jujur, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Yang ketiga, yang kedua kelebihan ilmu. Harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Berapa banyak orang habis hartanya karena meninggalkan warisan bukan ilmu. Tapi harta akhirnya anaknya habis. Hartanya habis dibagi. Tapi kalau dia wariskan ilmu, meskipun dia miskin, dia bisa kaya. Satu tadi, ilmu kamu yang jaga, dia yang jaga kamu. Harta, kamu yang jaga. 2, dengan ilmu kau bisa dapat harta, dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga, harta kau kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Kamu punya duit 10 juta, kasih sepupumu 5 juta, berkurang tinggal menjadi 5 juta. Kalau kau punya Al-Fatihah, ajarkan kepada orang, tidak mungkin berkurang Al-Fatihahmu. Hafal dia Al-Fatihah, sudah hafal waladhdallin, sudah hafal Ustaz, mana Al-Fatihahku saya ini? Tidak mungkin toh. Sementara harta kasih orang berkurang, kasih ilmu bertambah. Itu disebut amal jariah. Yang ketiga,
setelah kau punya ilmu, ambil filosofi ilmu. Bahasa Arabnya ilmu itu kan ada 3 huruf. Ya toh? Ain, lam, ain dulu. Ain, lam, mim. Ilmu. 3 huruf kan? Ain. Simbolnya terbuka. Ya kan? Artinya orang yang berilmu, wawasanmu harus luas. Orang cerita Eropa, kamu bisa ngomong. Orang cerita gadis cantik, kamu juga bisa ngomong. Jangan kau diajak ngomong, ditanya 1 jam, 30 menit pertanyaan jawabannya. Ya, tanya sendiri. Nah, adik-adik nonton yang viral sempat beberapa saat yang lalu sama siapa itu? Tejo. Ya kan? Banyak sekali kan pertanyaannya. Saya jawab ringkas saja. Langsung mati mendadak. Kak ster, Pak. Itu yang disebut punya wawasan. Ya. Sudah itu, yang kedua, ain, lam. Lam itu menjulang ke tinggi. Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Mana buktinya? Sama-sama kita datang pengajian. Ya. Ustadz terlambat. Meskipun Ustadz terlambat pasti di depan. Ya Ustadz. Ada kursinya. Ada air minumnya. Ada kuenya. Itu baru di dunia, bos. Allah sudah bedakan kita orang berilmu dengan tidak. Kenapa kalau ini Ustadz ada profesor juga tinggi ilmunya 2. Kenapa Ustadz dikasih kursi? Karena saya yang paling banyak followerku. Itulah Pak. Enggak. Ya, bukan karena saya lebih pintar dari beliau. Tapi karena lebih banyak follower saya. Iya kan? Sudah. Nah, Allah angkat derajat. Kalau ada tabligh akbar, meskipun saya terlambat 2 jam, tidak mungkin dimulai acara sebelum saya datang. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat kelak. Diangkat derajatmu. Tapi jangan lupa, pakai ilmu huruf ketiga. Ain, lam, mim. Menjulang ke bawah. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Akhlak. Puncak dari semua ilmu, adab. Biar kau cerdas, tapi akhlakmu 0, etikamu kosong, adabmu jelek, kamu lebih hina dari binatang. Mau saya kasih bukti? Hei, cewek, hei, cewek, dedek, mau bukti? G, J, tahu binatang kambing? Tahu kambing? Itu kakak saya jual beli kambing di kampung. Kambing, kalau dia suka ganggu temannya, diseruduk, kata kakak saya sama penjaganya, bawa pasar jual. Sampai di pasar, nggak ono beli mas. Ya wes, nggak ono boleh. Bawa ke rumah, potong, dagingnya jadi sate, tanduknya jadi perhiasan, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, ususnya jadi kerupuk. Bu, yang bundar itu saya dulu di kampung obat kuat. Coba, semua dipakai, kulitnya dijual jadi perhiasan, jadi selimut, jadi jaket, kambing. Nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan rame-rame. Kalau kau anak mahasiswa UMM, goblok, jelek, bau mulutmu, busuk ketekmu, banyak jerawatmu,
Gigi kuning, mau diapa? Jual. Siapa mau beli? Potong. Siapa mau makan? Itulah kalau kau tidak punya adab, kau lebih hina dari binatang. Lihat itu koruptor. Apa dia goblok? Cerdas, pintar-pintar, profesor, wali kota, menteri, gubernur, cerdas semua. Tapi apa yang kurang? Adab. Maka kalian belajar setinggi-tingginya, tapi jangan kau sombong. Fir'aun haram masuk surga bukan karena dia bodoh, dia sombong. Jadi pendakwa jangan sombong. Ini mau petantang petenteng. Jangan sombong dasar. Kamu bisa dakwah karena ada penontonmu. Mana bisa? Saya berapi-api ceramah di sini 2 jam menggelegar, meyakinkan, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Dekan, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Ayo, jangan sombong. Adik-adik belajar fikih silakan, tapi hormati yang berbeda pendapat sama kamu. Jangan jadi penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Kan ada itu penceramah begitu. Neraka aja terus dia cerita. Jadi sudah punya ilmu, rendahkan hatimu. Tidak ada orang senang orang yang sombong. Adik-adik, dalam kejadian Fir'aun, Allah memaparkan bacaan kehidupan yang luar biasa. Fir'aun punya pasukan, gagah, kaya, raja, tidak punya adab, hina, sehina-hinanya. Masita, budaknya Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun. Beda pembantu ya, pembantu itu digaji dek. Budak tidak punya hak, dia hak milik. Boleh dibakar, boleh dipanggang, boleh ditempeleng, tidak bisa melawan. Itu namanya budak. Tapi akhlaknya baik. Akidahnya kuat. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum yang tidak pernah diperoleh harumnya seperti itu. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Dia rohnya Masita. Silakan. Mau jadi Fir'aun? Silakan. Mau jadi pilih Masita? Silakan. Dan sombong tidak ada orang yang senang. Maka adik-adik sekalian, belajar setelah kau cerdas, kau pintar, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Rumus pertama, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, aqimis salah, dirikan salat. Cerita bodoh itu kalau kau bisa, oh itu hebat, padahal dia tidak salat, hayali saja itu. Tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Karena aku tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Aku tidak ikhlas bos. Iya. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri tuh. Makanya 30 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa kau main-main? Allahu akbar. Kayak ditiup angin. Ada juga nih kayak. Mana ada? Mana ada sahabat sholat seperti itu? Mana Nabi pernah sholat seperti itu? Maka ketika hidupmu susah, pasti sholatmu bermasalah. Saya semenjak tahu yang namanya sholat dek, alhamdulillah sampai detik ini bagaimanapun susahnya, bagaimanapun keadaan saya, pasti saya sholat. Apa susahnya Allah kasih kita ini dunia? Siapa punya dunia? Jawab dulu. Siapa punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Kalau yang punya dunia sudah kau dekati, Allah pasti dia kasih kamu. Contoh sederhana. Saya akrab sama Pak Dekan. Saya datang dari Sulawesi. Assalamualaikum Prof. Saya ada di Malang nih, Kota Malang.
Saya mau keliling-keliling cari apel. Tapi tidak ada mobilku. Tenang Ustadz, ada mobil dinas. Telepon ajudan beliau. Ajudan, itu ada Ustadz. Kau bawakan mobil. Jangan lupa kasih pembeli apel. Apel atau apel? Sudahlah, ini lidah Bugis. Bukan lidah Jawa ini ya. Lidah Bugis ya. Sudah. Datang. Ustadz, ada kiriman dari Pak Dekan. Ini pakai mobil. Selama Ustadz berada di Kota Malang silahkan pakai. Ini pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya dekat sama yang punya mobil. Sebaliknya ada kawan saya dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu, tidak kenal. Tidak pernah didengar namanya. Prof, pinjam mobilnya dulu Prof. Siapa ditelepon Prof? Polisi. Tukang tipu. Tangkap dia, tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidupmu. Tidak pernah sholat hanya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba banyak masalahmu dalam. Ya Allah, saya sudah capek menghadapi masalah ini ya Allah. Capek saya sudah hidup begini ya Allah. Allah katakan malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Ya, maka dek, tidak ada susahnya bagi Allah kasih kau doktor lebih dari itu. Kau mau jadi sarjana, gampang, memang jalannya. Yang tidak ada jalannya kan tidak pernah kuliah tiba-tiba jadi sarjana. Ijazah palsu. Iya toh? Kau dapat ijazah tapi tidak tenang hidupmu. Terbukti ijazah palsu, bukan terhormat, malu satu keluarga. Apa susahnya? Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Apalagi kalau ada jalannya. Maksudnya apa Ustaz? Ada enggak jalannya perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Iya toh? Adek-adek, sampean pernah tidur 2 hari enggak pernah bangun-bangun? Pernah? Enggak pernah kan? Kenapa? Enggak masuk akal. Paling bangunlah 1-2 detik. Tidur 24 jam, bangun pasti pening kepalamu. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, jangankan 2 hari, jangankan 1 tahun, 309 tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal. Kalau Allah mau jadi. Bisa tidak manusia hidup dibakar dalam api yang sangat besar? Tidak mungkin toh. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam bakar, kedinginan. Disatroni rumahnya, mana bisa keluar, dikelilingi. Yang kata hadis, kucing pun lewat pasti ketahuan. Nabi keluar, tidak ada yang lihat, tidak masuk akal. Nabi cuma membaca ayat apa? Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Kau tidak hafal? Sudahlah, pura-pura saja hafal. Keluar Nabi tidak ada yang lihat. Tidak masuk akal. Diintip lagi di Gua Zur. Kata Abu Bakar, mati sudah kita. Mati maki ini, mati maki. Nah dapat maki, nah tombak maki. Apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'azana. Allah bersama kita. Selamat. Kecil buat Allah kasih kau doktor. Kecil buat Allah kasih bapak dari rektor. Kecil. Allah cuma minta, yuk perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu beres, kecil. Tidak usah kau pacaran. Allah kirimkan kau perempuan tercantik dan baik akhlaknya. Tidak usah pacaran. Pacaran menguras energi. Dengar ini cewek. Kau juga jangan mau dibodoh-bodohi. Model Silver Queen. Stiker-stiker Lope. Bunga-bunga plastik. Sudah, rasanya aku tidak bisa hidup tanpa beleng-beleng. Tidak usah. Pacaran menguras energi, menyakiti perasaanmu. Ketika kau dekat-dekat memang masih enak perasaanmu.
Begitu kau telepon, di mana kau dek? Mohon maaf bang, saya tidak bisa datang. Kenapa? Saya lagi mau pulang kampung, ibu panggil. Tahu-taunya ditelepon di WhatsApp sama temanmu, di foto, ada di mall sama laki-laki lain. Masih bisa kau ujian? Rasanya mau mati hidup ini. Daripada membuat pikiranmu yang belum tentu jodohmu, tidak usah pacaran. Biar Allah yang kirimkan kamu. Kecil buat Allah kasih kau perempuan cantik. Tidak percaya? Buka ke YouTube. Das Atlatif memperkenalkan istri. Benar, demi Allah. Benar. Istri saya itu saya tidak kenal. Tidak pernah lihat. Tidak pernah ketemu. Nanti saya ketemu setelah ijab kabul. Masuk saya di kamarnya. Saya berdoa dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan cantik. Mudah-mudahan cantik ya Allah. Begitu saya ketemu. Maka tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu yang baik. Ya, maka perbaiki sholatmu, Allah yang kasih kamu. Ya. Yang keempat, rahasianya. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dosenmu, meskipun dia bodoh, dia dosenmu. Ada juga itu dosen menjelaskan 1 jam, tidak jelas apa dijelaskan Pak. Kok tahu? Ada juga dosen, ada memang begitu, ada. Dia gulung, makin asik kita punya kuliah. Apa makin asik dan kita tidak jelas apa kejelaskan. Ya mau diapa, dia takdirnya jadi dosenmu, hargai. Jangan malah kau permalukan. Bapak salah, tidak begitu. Bapak salah, yang saya baca, jangan kau permalukan dosenmu. Orang mulia itu bukan mempermalukan gurunya, tapi dia mau mengerti. Bisa jadi penjelasannya tidak jelas. Kenapa? Istrinya di rumah marah-marah. Lain ditanya, lain dijelaskan. Kenapa dia masih ingat makian istrinya? Kita sudah profesor tapi dimaki-maki sama teman. Aduh. Inilah perempuan ras terkuat di bumi. Dek, ya, muliakan orang tuamu. Saya lagi nguji, Prof. Ini kan saya bilang, adik-adik sekalian, supaya kau tidak kerjasama di grup, simpan HP-mu sudut kanan meja. Simpan dah. Saya jalan-jalan sambil mengawas. Tiba-tiba ada cewek. Cakep betul cowoknya di wallpapernya tuh. Saya lihat, ceweknya enggak cantik. Saya bilang, enggak imbang ini antara langit dan dasar sumur. Saya penasaran, Dek, cakep betul cowokmu, Dek. Bukan cowok itu, Ustaz. Enggak gaul, Ustaz. Saya bilang, siapa ini, Dek? Lee Min Ho. Saya enggak tahu siapa itu Lee Min Ho. Jadi saya tanya, siapa itu, Dek? Dia bilang, artis Korea. Oh, dia kenal kau, Dek? Enggak, Ustaz. Pernah kau di miss call? Enggak. Pernah kau di WhatsApp? Enggak juga, Ustaz. Pernah kau dibelikan pulsa? Enggak. Bodoh ini. Karena pasang itu fotonya bapakmu. Bapakmu yang biayai kau. Bapakmu yang antar jemput kau. Masa ini? Datang bodoh ini. Emosi saya, Pak. Dan saya bilang, ganti tuh, ganti. Fotonya bapakmu simpan situ. Orang ribut satu kelas. Dia bilang, tunggu dulu Pak Ustaz, saya cari dulu. Dia carilah fotonya bapaknya. Langsung dia bilang, enggak ada Ustaz, sudah kuhapus. Dek, kalau begini modelmu kuliah, bisa jadi kau S3. Tapi demi Allah, Allah cabut berkahnya ilmu. Saya tidak cerdas. Tidak benar, saya tidak pintar. Tapi saya sangat memuliakan orang tua saya. Waktu saya selesai menikah, saya panggil istri saya. Sini sayang. Kau boleh marah-marah sama saya. Kau boleh maki-maki saya. Kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Kalau kena kan masalah, bos. Kau boleh tutup pintu, yang penting jangan kunci. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau sakiti perasaan ibuku. Begitu dia kau sakiti perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya antar kau pulang ke rumahmu dengan penuh kehormatan. Karena ada juga perempuan biasa bahasa itu. Suruh pilih kau, saya istrimu atau mamamu. Dengar ini, ada bapak-bapak yang sudah punya istri. Kalau istrimu ngomong begitu, tegas. Saya pilih ibu saya. Kamu dapat saya setelah saya sarjana.
Kau dapat saya setelah saya mapan. Kamu baru kenal saya. Ibuku dari rahimnya. Tidak ada kompromi. Kalau ada istri begitu Pak, kurang ngajar sama mertua, jangan kau cerai, kasihan dia, janda dia. Jadi bagaimana? Tambah jadi 2. Biar ada perbandingannya. Ya, Dek. Hei. Saya jadi tradisi saya sampai sekarang, minimal 2 kali saya telepon ibu saya. Mau ujian, saya tidak cari muka sama dosen. Saya minta ibu saya doakan. Mau pergi sekolah, cium tangannya. Mau pergi, cium tangannya. Mak, saya mau pergi sekolah. Pak, saya mau sekolah. Kalau kau sudah sekolah dan mau pergi jalan, telepon lagi, jangan langsung pergi. Mak, saya sudah selesai kuliah, saya mau pergi dulu jalan-jalan. Kalau emakmu bilang sudah pergilah kau nak, itu ridha Allah bersamamu. Nah, sekarang cewek lebih sopan sama dari cowoknya daripada bapaknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya mah ikut aja. Baru pacaran sudah panggil papi mami. Iya papi. Pelan-pelan juga, nanti kau hamil duluan. Coba lihat anak-anak sekarang, kalau saya cium tangan ibu bapak saya, gini. Itu namanya cium tangan. Kamu? Dia enggak cium, dia sliding. Pantas, setengah mati kau menghafal, enggak dapat kau nilai A+. Ridha Allah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Jadikan kebiasaan Dek, setiap mau keluar rumah, telepon ibumu kalau kau enggak sama. Ibumu di Sulawesi, ibumu di Madura, ibumu di Jakarta, telepon. Kalau ibumu sudah bilang amin, arasnya Allah terbuka. Sudah deh, tidak ada susahnya Allah kasih kamu kecerdasan. Yang penting minta ridha Allah. Ridhanya Allah sama ibumu. Terutama ibu. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Jangan salah paham. Saya tidak bilang 3 istri. 3 ibu. Kenapa 3 kali disebut ibu, Dek? Dengar baik-baik. Karena ada 3 kelebihan ibu yang tidak mampu dipikul oleh sehebat apapun seorang suami. Apa itu? Hamil. Adik-adik pernah lihat ibu hamil? Ada enggak ibu hamil? Tidur tengkurap. Enggak toh? Dan tahan 9 bulan itu ibu-ibu tidak tengkurap. Bapakmu 1 bulan aja enggak tengkurap, pening kepalanya Pak. Coba lihat ibu hamil. Biasa saya ngeri lihat itu ibu hamil kalau jalan kayak jatuh sudah kayaknya rahimnya tuh. Duduk pun setengah mati tuh. Pakai standar samping itu dia duduk. 2, melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Pernah deh, bapak-bapak paling stres. Tapi masih sempat merokok. Saudara-saudara yang anti Yahudi berhenti merokok. Itu aja deh. Ya, gayang Israel, gayang Yahudi. Tapi kok merokok? Rokok itu produksinya Yahudi. Sudahlah. Jangan marah Pak, jangan marah. Kalaupun bapak marah enggak apa-apa, saya sudah mau pulang. Melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia profesor doktor. Melahirkan. Keluar kau nak. Enggak. Setengah mati juga. Iya toh? Yang ketiga, menyusui. Sehebat apapun laki-laki tidak pernah menyusui. Jangan porno. Apalagi ketika tumbuh giginya. Dia bilang suaminya, kenapa ibu digigit? Siang anaknya, malam. Itulah sebabnya Dek,
kamu tidak boleh durhaka sama ibumu. Ya, saya doakan kalian semua sekolah tinggi, diberikan kekayaan, kau bikinkan sekolah, kau bikinkan masjid atas nama orang tuamu. Ya, masa Allah tidak kabulkan ketika kau belajar? Ya Allah, bukakan pintu hati pikiran saya, tinggikan ilmu dan derajat saya. Saya ingin memuliakan ibu bapak saya. Masa si Allah tidak kabulkan? Saya saja dosen kalau, kenapa terlambat dek? Anu Pak Ustadz, ibu saya tadi, cepat sini. Langsung saya catat, ini anak baik ini. Begitu periksa pekerjaannya, final testnya agak kurang, saya kasih bonus. Kenapa? Anak baik. Karena itu final test saya tidak pernah jadikan ukuran kecerdasan. Kenapa? Itu insidental saja. Bisa jadi waktu final test dia mencret. Dari jam 5 mencret. Pas menghafal hilang semua hafalannya. Bisa jadi kisi-kisi kita kasih 20. 10 dihafal, 10 yang tidak dihafal. Dan sialnya semua yang tidak dihafal itu yang keluar. Itu kan tidak bisa. Yang paling penting akhlaknya. Kenapa terlambat dek? Ibu saya sakit Pak Ustadz. Orang anak baik ini. Ya, muliakan orang tuamu. Biarlah orang tuamu jahat, bukan urusanmu. Orang tua saya tidak pernah urus. Apa bedanya Azar, Ibrahim alaihissalam? Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, itu bapakmu. Jangan kau ribut, kau yang mengalah, keluar kau dari kampungmu. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Oleh-oleh yang kelima, doa. Doa, senjata kita orang Islam, doa. Saya lihat semua kalian, apalagi ini adik-adik cewek, muka-muka rajin semua berdoa. Tapi sos, mau pergi ujian, mudah-mudahan Allah mudahkan. Status Facebook, sibuknya itu mau baca statusmu, story. Jangan, doa setiap selesai sholat, minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ingin rasanya berlama-lama, tapi jam 1.30 saya harus ada di tempat lain. Maka inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tapi bukan di tempat ini. Boleh di DM di Instagram saya. Sudah follow saya? Kalau artis kau follow. Apa kau dapat kalau artis? Lihat paha aja, enggak juga kau dikasih pegang. Kalau kau follow ulamamu, satu kau angkat derajatnya ulamamu supaya dia tidak dihina. Kan kalau misalnya aparat mau banyak followernya 3 juta, malu takut dia. Tapi ketua majelis ulama berapa followernya? 1.200. Artis 10 juta. Apa kau dapat dari artis? Apa kau dapat? Alamat palsu. Tapi kalau kau follow ulamamu, kau dapat ilmu. Ya. IG saya Dasat Latif 1212 DM. Kau carilah sekarang kalau ada HP-mu buka Dasat Latif 1212 1212 centang biru.